channel YouTube Mas dan Ember. Nabi yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Isa terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah bernama Imran, dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub. Dalam Al-Quran disebutkan keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Ali Imran 33-34. Saat Ibunda Maryam, Hana binti Fakuds hamil, ia melakukan nazar. Kelak anak yang terlahir itu akan dijadikan pelayan di Baitul Muqaddas. Ia berharap melahirkan seorang putra. Namun, saat dilahirkan ternyata bayi tersebut seorang perempuan. Menjelang kelahiran, Imran meninggal dunia. Betapa sedihnya hati Hana binti Fakuds. Saat itu, ia pun harus berbesar hati melahirkan tanpa didampingi suami. Ketika bayinya terlahir ke dunia, ia menamakannya Maryam. Meskipun tidak melahirkan bayi laki-laki, Hana binti Fakuds tetap melaksanakan nazarnya. Saat Maryam beranjak dewasa, Hana binti Fakuds mengirim Maryam ke Baitul Muqaddas untuk berkhidmat. Terlahir sebagai anak yatim, rupanya banyak pendeta yang ingin mengasuh Maryam di Baitul Maqdis. Mereka saling berebut, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, mereka pun membuat permainan. Barang siapa yang membuang pensil ke dalam sungai dan tidak tenggelam, dialah yang berhak menjaga Maryam. Tanpa disangka-sangka, permainan itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Hari-hari berikutnya, Maryam menjalani hidupnya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dia tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah. Bahkan, dia juga pandai menjaga pergaulan. Dia enggan berdekatan dengan sembarang laki-laki yang bukan mahramnya. Setiap ada laki-laki yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah agar terlindung dari godaan dan hal-hal buruk lainnya. Suatu ketika, Maryam menyingkir dari tengah masyarakat. Ia pergi ke bagian Baitul Muqaddas dan melakukan uzlah mengasingkan diri untuk fokus beribadah kepada Allah. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Malaikat tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh Nabi Isa dalam rahim Maryam. Alangkah terkejutnya Maryam kala itu. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci. Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, sementara tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku? Aku bukan pula seorang pezina," ujar Maryam. Menjawab kebingungan Maryam, Allah lantas berfirman melalui perantara Jibril. Hal itu tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ke-47. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam akhirnya mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki manapun. Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa Maryam mengandung dengan cara memakan 2 butir kurma yang dibawakan oleh Jibril kepadanya. Perut Maryam kian membesar dari hari ke hari. Kehamilan itu tentu saja tidak bisa disembunyikan. Yusuf bin Yakub An-Najjar, seorang ahli ibadah dari Bani Israel, menjadi orang pertama yang mengetahui ihwal kehamilannya. Dia sangat terkejut, sebab yang dia tahu
Maryam adalah gadis yang taat beribadah dan selalu menjaga kesucian dirinya. Ketika tiba saatnya melahirkan, Maryam merasakan sakit yang hebat. Allah memberinya kemudahan dengan menurunkan buah kurma segar dari pohon kurma yang berada di sekitarnya. Allah juga mengalirkan air sungai yang tiba-tiba mengalir di bawahnya. Maryam diberi makan dan minum oleh Allah secara ajaib di saat yang tepat. Akhirnya, Maryam melahirkan Nabi Isa dengan ajaib di bawah pohon kurma. Bayi tersebut adalah tanda kebesaran Allah dan mukjizat yang besar dalam ajaran Islam. Kelahiran Nabi Isa adalah salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah mungkin dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Maryam melahirkan Nabi Isa di Baitul Laham, Bethlehem, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Tempat kelahiran Nabi Isa ini berarti tempat lahir. Ketika Nabi Isa lahir, Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Menurut para ahli sejarah, Nabi Isa lahir sekitar tahun 6-4 sebelum Masehi. Ketika Maryam kembali ke kaumnya dengan bayi Isa, mereka menuduhnya melakukan perbuatan zina. Maryam dalam keheningan menunjuk kepada bayinya. Yang luar biasa, bayi Isa mulai berbicara dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi." Mukjizat ini adalah bukti keilahian Isa sejak bayi. Nabi Isa diangkat sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 30 tahun. Tugas utamanya adalah untuk berdakwah kepada Bani Israel yang tinggal di Palestina. Selain itu, ia juga diberi tugas untuk membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa sebelumnya. Selain mengoreksi penyelewengan yang telah terjadi dalam ajaran Taurat, Nabi Isa juga membawa kitab baru yang disebut Injil. Injil berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, dosa, serta kesesatan. Ia menyerukan kepatuhan kepada Allah dan mengkritik tindakan para ahli Taurat dan pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah dan menyelewengkan ajaran Taurat sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Nabi Isa tidak berdakwah sendirian. Ia memiliki 12 sahabat setia yang disebut Hawariun, para pembantu. Para sahabat ini adalah orang-orang yang percaya kepada risalah Nabi Isa dan dengan tulus membantunya dalam menyebarkan agama Allah. Meskipun Nabi Isa membawa ajaran yang benar dan mukjizat yang menakjubkan, tidak semua Bani Israel mau menerima dakwahnya. Sebagian besar dari mereka menolak dan bahkan memusuhi Nabi Isa. Mereka mencoba untuk membunuhnya karena merasa iri dan benci terhadap mukjizat-mukjizat yang dia tunjukkan. Mereka juga mempertanyakan kelahirannya yang ajaib tanpa ayah. Dan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai anak haram atau bahkan sebagai anak Tuhan. Suatu pemahaman yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam adalah contoh yang menggambarkan tantangan dan perjuangan seorang nabi dalam menyampaikan ajaran tauhid dan kebenaran kepada masyarakat yang kadangkala keras kepala dan terbelenggu oleh kesesatan. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, Nabi Isa tetap setia pada tugasnya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mukjizatnya yang banyak, Nabi Isa alaihissalam memiliki pengikut yang senantiasa setia kepadanya. Hal ini membuat pembesar Bani Israel kehilangan kekuasaannya. Mereka lantas menghasut Raja Romawi untuk membunuh Isa alaihissalam dan pengikutnya atas tuduhan melakukan pemberontakan. Mengetahui kabar tersebut, Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya bersembunyi dan menjauhi kerajaan Romawi. Sayangnya, dari semua pengikutnya itu, ada salah satu yang berkhianat bernama Yudas Iskariot. Alasan Yudas berkhianat
tak lain karena harta. Ia membocorkan tempat persembunyian Isa alaihissalam dan para pengikutnya. Akhirnya, pasukan Romawi menemukan Nabi Isa alaihissalam lalu menangkapnya. Dalam penangkapan itu, sesungguhnya para musuh hanya menangkap seseorang yang mirip atau menyerupai Nabi Isa. Orang-orang Nasrani meyakini musuh telah menyalib Nabi Isa pada hari Jumat, kemudian membunuhnya. Namun, kitab Al-Quran menolak bahwa Nabi Isa telah disalib dan dibunuh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT mengganti Nabi Isa yang hendak dibunuh dengan seseorang. Allah menjadikan Yerodas, sahabat Nabi Isa, yang berkhianat dengan menjadikan wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi Nabi Isa. Allah melindungi Nabi Isa dengan cara menyerupakan sahabat Nabi Isa yang berkhianat menjadi mirip seperti dirinya. Saat penangkapan terjadi, Nabi Isa diangkat ke langit. Hal itu tertuang dalam Quran Surat An-Nisa 157 sampai 159. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat. Berikut mukjizat Nabi Isa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dapat berbicara ketika masih bayi. Kemampuan berbicara saat masih bayi merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Meskipun Nabi Isa masih bayi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dapat berbicara kepada kaumnya dan mengabarkan tentang dirinya. Dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai dan berhenti mengolok-olok Bunda Maryam. Kedua, Nabi Isa dapat menurunkan hidangan dari surga. Pada suatu ketika, Nabi Isa mendapat permintaan besar dari Hawariyun. Hal itu bermula saat Nabi Isa menyampaikan firman Allah agar seluruh hambanya berpuasa selama 30 hari. Namun, para pengikut Nabi Isa meminta hadiah di penghujung bulan. Wahai Isa putra Maryam, bisakah Tuhanmu mengirimkan kepada kami sebuah hidangan dari surga? Begitu permintaan para pengikut Nabi Isa. Nabi Isa terkejut mendengarnya. Tak hanya untuk menguji kenabiannya, permintaan para pengikutnya juga sebagai bentuk menguji kebesaran Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian memang beriman, kata Nabi Isa. Para pengikut Nabi Isa beralasan mereka meminta hidangan itu demi ketentraman hati. Dengan demikian, iman mereka menjadi lebih kuat. Akhirnya, Nabi Isa mengabulkan permintaan pengikutnya. Nabi Isa berdoa kepada Allah agar permintaan umatnya itu dikabulkan. Ya Rabb kami, turunkanlah kepada kami sebuah hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaanmu. Berilah kami rezeki. Engkaulah sang maha pemberi rezeki. Mohon Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengabulkan permohonan Nabi Isa. Terdapat sebuah meja suci berisi banyak makanan Al-Maidah yang turun dari langit. Tampak 2 buah awan mengapitnya, membawa makanan tersebut turun menuju Nabi Isa. Sementara Nabi Isa terus berdoa agar hidangan tersebut menjadi rahmat, bukan azab. Hidangan tersebut terdiri atas roti, ikan, delima, dan buah-buahan, dan beragam makanan lainnya. Hidangan tersebut tak kunjung habis. Meskipun ribuan orang memakannya, namun keajaiban dari Al-Maidah ini di kemudian hari disalahartikan oleh pengikutnya. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai putra Allah, lantas menyembahnya. Kisah tersebut diabadikan dalam surat Al-Maidah 110-120. Ketiga, Nabi Isa dapat menghidupkan burung dari tanah liat. Pada zaman itu, para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat dan menentang ajaran Nabi Isa. Dakwah Nabi Isa pun diketahui oleh Raja Herodes. Tak percaya dengan dakwah Nabi Isa, Raja Herodes meminta menunjukkan mukjizat. Bahkan, Raja Herodes langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat itu. Nabi Isa lantas membuat sebuah patung dari tanah liat berbentuk burung. Saat Nabi Isa meniupnya,
patung itu tiba-tiba hidup dan terbang. Keempat, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang berpenyakit kusta hingga kebutaan. Mukjizat lain yang dimiliki Nabi Isa adalah menyembuhkan orang berpenyakit kusta. Selain itu, Nabi Isa juga dapat mengembalikan penglihatan orang yang terlahir buta. Hal itu tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan yang nyata." Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Mukjizat itu juga dapat ditemukan di Quran Surat Al-Imran 49. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah, berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman." Kelima, Nabi Isa dapat mengetahui rahasia orang lain. Nabi Isa juga diberikan mukjizat untuk mengetahui apa yang orang lain makan dan disimpan di dalam rumah. Hal itu tertuang dalam Quran Surat Al-Imran 49. "Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman." Nabi Isa juga memiliki kemampuan mengetahui rahasia orang lain. Hal itu terdapat dalam Quran Surat Al-Jin 26-27. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Keenam, Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Terlahir tanpa adanya seorang ayah adalah mukjizat yang sangat agung. Namun, perlu diketahui, Nabi Isa bukanlah satu-satunya nabi yang terlahir tanpa ayah. Ada nabi lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ayah, bahkan tanpa ibu juga. Siapakah itu? Benar, Nabi Adam alaihissalam. Ketujuh, Nabi Isa diangkat ke langit. Pada suatu ketika, orang-orang Yahudi berencana melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, orang-orang Yahudi menghasut Raja Damasik Damaskus, seorang musyrik penyembah bintang. Mereka mengatakan bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut khalayak ramai agar memberontak kepada raja. Lantaran murka, raja memerintah gubernurnya agar menangkap Nabi Isa, menyalibnya, lalu mengikat kepalanya dengan duri. Sementara Allah melindungi Nabi Isa dengan cara menyerupakan sahabat Nabi Isa
seperti dirinya. Saat penangkapan terjadi, Nabi Isa diangkat ke langit. Kedelapan, menghidupkan orang mati. Salah satu mukjizat paling mengagumkan yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kisah yang paling terkenal adalah ketika Nabi Isa menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Dengan doa dan izin Allah, Nabi Isa mengembalikan Lazarus kepada kehidupan, membuat banyak orang menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Isa yang dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Mukjizat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Subscribe, like, comment, dan share.